Ochanomizu Tokyo. Home to many universities, it is one of Japan's leading centers of knowledge. Selamat sore, teman-teman sekalian. Selamat datang di acara live show perdana dari Japan Kultur dengan topik kuliah di Jepang. Kami hadirkan pembawa acara Japan Kultur, Bapak Aswandi. Oke, tepuk tangan buat diri sendiri. Terima kasih Kang Jono. Terima kasih kesempatan pada sore hari ini untuk membawakan acara Japan Culture yang merupakan live talk show perdana ya dengan tema kuliah di Jepang. Pada kesempatan sore ini kami mengundang dua narasumber yang sangat kompeten dan acara ini bisa diikuti melalui platform Zoom dan bisa juga berinteraksi langsung. Oke, berikutnya akan saya perkenalkan narasumbernya. Narasumber pertama adalah Midori Takajo-san, dan narasumber keduanya adalah Radium Ikono-san. Untuk lebih detailnya mungkin bisa kita sapa Midori Takajo-san. Silakan kepada Midori-san. Oke, terima kasih. Dan berikutnya adalah kepada Ikono-san. Oke, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi saya dipanggil Bapak ya, kayaknya lebih senang kalau dipanggil Akang ya, biar agak lebih mudah kelihatannya ya. Oke, perkenalkan saya Aswandi. Kebetulan pada kesempatan live talk show Japan Culture perdana ini yang mengangkat kuliah di Jepang, saya untuk menjadi host. Oke, pada kesempatan ini kita akan mendapatkan sharing ilmu yang benar-benar paten ya dari ahlinya, yang super ahli. Jadi kita mengundang dua narasumber, yang satu saat ini berdomisili di Jepang dan yang satu lagi ada di Jakarta di Indonesia. Ini kebetulan yang narasumber yang di Jepang ini, beliau ini namanya orang Jepang, tapi sangat fasih bahasa Indonesia. Jadi saya pikir beliau ini mungkin ada sedikit darah Semarang ya atau darah Jawa. Jadi nanti kita untuk lebih detail lagi bisa kita tanyakan. Saya perkenalkan terlebih dahulu ya, Mbak Takajo Midori. Mungkin bisa memperkenalkan sedikit briefnya Mbak mengenai ya, diri. Terima kasih Kang Aswandi. Perkenalkan, nama saya Midori Takajo. Saya seperti yang sudah disampaikan, saya saat ini tinggal di Tokyo, Jepang. Jadi orang tua saya orang Jepang, tapi besarnya di Jakarta. Tapi sekarang udah pindah lagi ke Jepang. Sayangnya nggak ada darah Semarangnya. Oke, gitu. Terima kasih. Untuk lebih detailnya nanti mungkin kita bisa sambil mendengarkan penjelasan dari Mbak Takajo ya, background beliau. Yang berikutnya saya akan memperkenalkan ini Mas ya. Kalau ini saya nggak salah nih ya. Benar kalau manggil Mas ya, Mas Ikono ya. Beliau ini juga saya sempat ngelirik profil beliau, ini luar biasa ini. Kalau misalnya teman-teman atau adik-adik ini ya, mau belajar kuliah ke luar negeri, terutama ke Jepang, pasti yang pertama dipikirkan itu adalah beasiswa. Nah, kalau masternya beasiswa ini kayaknya ini dia. Jadi kita akan banyak mendapatkan ilmu ya dari Mas Ikono ya. Oke, mari kita sapa Mas Radium Ikono. Mungkin sedikit perkenalan, jangan banyak-banyak Mas, karena nanti orang-orang pada lip semua kalau udah dibuka semua di sini rahasianya. Dikit aja ya. Ya, terima kasih Kang Aswandi. Salam kenal, saya Radium Ikono. Jadi punya background sempat kuliah di Jepang 2 tahun, master. Walaupun pernah tinggal juga di Jepang total 7 tahun ya. Wah, lama ya. Ya, dan sekarang saya aktif ya punya sebuah startup namanya Scooters. Scooters ini startup yang bantu siapapun anak Indonesia yang mau kuliah ke luar negeri dapat beasiswa gitu ya. Kita bisa bimbing. Jadi nanti bisa sharing cukup banyak lah info-info tentang kuliah ke Jepang dan beasiswanya. Mantap. Ini kayaknya Kang Jono ini nggak tahu dapat narasumber yang paten ini dari mana nih. Yang jelas kalau yang nggak ikutan, ini by the way ini Kang Jono, kalau yang nggak ikutan nanti kan ada live streaming ya, bisa kisi-kisinya. Jadi jangan sampai nanti ilmu yang sudah tersampaikan ini hanya satu kali itu, jadi nggak bisa didengarkan ulang itu ya.
Baiklah, kita akan segera mulai langsung ya dari Mbak Midori ya, Mbak Midori Takajo. Ini terkait mungkin memperkenalkan mengenai Digital Hollywood University ya. Kami persilakan langsung aja ya, biar nanti kita bisa mendengarkan lebih detail. Mungkin sambil ini nanti bisa tanya jawab langsung. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung. Ya. Oke, kami persilakan kepada Mbak Midori. Ya, ya, saya Midori Takajo, saya perwakilan dari universitas swasta di Jepang, letaknya di Tokyo tepatnya, namanya Digital Hollywood University. Di sana saya posisinya adalah sebagai bagian konselor admisi untuk program S1 dan juga bagian PR universitas. Mungkin sebelumnya hari ini saya akan jelaskan lebih lanjut tentang kuliah di Jepang. Jadi ya kalau yang mungkin mau kuliah di Jepang, mau belajar di Jepang, mau tanya-tanya bisa langsung tanya-tanya. Dan saya juga akan sedikit memberikan gambaran Ochanomizu Tokyo, home to many universities, it is one of Japan's leading centers of knowledge. Akihabara, the center of pop culture. The main campus of Digital Hollywood University is located in this area. A library with specialized books and study spaces. A cafeteria with affordable daily specials. Computer rooms equipped with 3D computer graphics software that are also used in Hollywood. These are some of the university's sophisticated facilities and interior spaces. Hachioji has a production studio with various facilities. A PC room, project room, motion capture studio, as well as facilities that can be used for retreats, to shoot films or for sports activities for students. Digital Hollywood University has film, 3D computer graphics, anime, web, graphic design, game programming, advanced media technology, and media content business, 8 specialized areas. Students take classes and seminars according to their selected field of study and engage in their graduation projects. But they can also take classes in other specialized fields and change their specialization if they wish. Integrated learning for a deeper understanding of various fields. This is one of Digital Hollywood University's strong features. Digital Hollywood University's curriculum is made up of specialized education to enable freedom of expression in the digital society, global education for communication with the world, and a liberal arts education to nurture rich creativity. With these 3 elements forming the pillars of education, a unique curriculum encompassing digital communication cultivates unlimited possibilities and the capacity to thrive in the future. Nurturing talent who can create entertainment from a global perspective and send this out to the world. That's Digital Hollywood University. Ya, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga sudah ada gambaran kira-kira seperti apa Digital Hollywood University. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang program-program yang kita tawarkan. Jadi Digital Hollywood University, biasa kita sebutnya DHU, itu didirikan tahun 2005. Untuk di Jepang sendiri itu tahun ajaran, baik SMA maupun universitas itu mereka biasa mulainya bulan April, agak berbeda dengan Indonesia yang mulai tahun ajaran sekolahnya biasa bulan Agustus. Dan universitasnya sendiri tidak terlalu besar, jumlah siswanya sekitar 1.200 orang, itu 4 tahun, seluruh angkatan, totalnya 1.200-an, dan bahasa pengantar bahasa Jepang. Jadi semua pelajaran itu diajarkan dalam bahasa Jepang. Kemudian kita hanya memiliki 1 fakultas, namanya Fakultas Komunikasi Digital, dan untuk gelarnya nanti adalah S1. Kuliahnya sendiri 4 tahun, gelarnya S1 Digital Content. Oke, next. Berikutnya ini adalah perkenalan Rektor Universitas DHU, Profesor Tomoyuki Sugiyama. Beliau juga selain rektor, beliau adalah pendiri Universitas DHU yang mendirikan DHU tahun 2005. Oke, banyak yang nanya kenapa DHU itu namanya Digital Hollywood University. Banyak yang nanya apakah universitas ada di Hollywood atau ada di Amerika. Nggak ada.
Universitasnya ada di Jepang, tapi kenapa beliau menamakan itu Digital Hollywood? Karena Profesor Tomoyuki Sugiyama ini sempat menjadi asisten profesor di MIT Amerika, di Massachusetts Institute of Technology. Kemudian pada saat itu sebelum beliau mendirikan DHU, beliau sangat amazed dengan konsep Hollywood, di mana orang-orang dari seluruh dunia mereka bisa kerjasama melakukan satu proyek. Jadi pada saat beliau mendirikan DHU itu beliau punya harapan supaya murid-murid DHU sendiri nanti akan belajar, punya banyak skill yang banyak, supaya mereka tidak terpaku nanti kerjanya hanya di satu tempat, tidak hanya selalu duduk di depan komputer, tapi bisa ikut proyek sana-sini di seluruh dunia, kerjanya tidak harus selalu mengerjakan hal yang sama. Jadi dinamakanlah Digital Hollywood University. Lokasinya di Akihabara itu karena ada digitalnya juga ya? Karena bidang universitasnya juga sebenarnya kan banyak, ada yang anime segala macam, jadi memang sengaja dibikinnya di Akihabara supaya lebih dapat feel-nya. Oh, pasti ada mention-nya, ada maksudnya ya? Iya. Untuk murid-murid di DHU sendiri, kita tidak hanya murid orang Jepang, banyak sekali murid asing di sini yang belajar di DHU. Sekitar 30%, itu kalau untuk di Jepang sendiri termasuk yang banyak murid mahasiswa asingnya, belajar di DHU. Jadi mereka dari berbagai negara, totalnya kita ada sekitar 34 atau 35 negara yang sekarang belajar di DHU. Salah satunya adalah ada juga murid-murid dari Indonesia, yang belajar di DHU nanti akan saya perkenalkan di slide-slide saya selanjutnya. Global banget dari 24 negara ya? Iya, betul. Ada untuk lokasi kampus kita sendiri di Tokyo Akihabara, mungkin kalau ada yang pernah ke Jepang, atau mungkin yang suka nonton anime Jepang, suka baca manga Jepang, mungkin tahu atau sering dengar Akihabara. Jadi Akihabara itu disebutnya Home of Japanese Pop Culture. Jadi di sana benar-benar di tengah kota Tokyo letaknya. Kalau ke sana ya bisa dilihat di slide juga fotonya seperti itu. Sangat bilangnya heboh, nggak heboh juga ya. Iya, tempat paling rame kayaknya ya. Iya, lumayan tempat paling rame, mau ngapain aja bisa di sana. Next. Untuk fasilitas universitasnya ini bisa dilihat di foto. Jadi universitasnya sendiri tidak terlalu besar, tapi fasilitasnya lengkap. Apapun yang diperlukan untuk mahasiswa untuk berkarya, itu kita sediakan fasilitasnya. Next. Ini juga termasuk salah satu fasilitas yang ada di HU. Jadi seluruh kelas itu nanti akan diadakannya ini di kampus yang letaknya di Akihabara ini. Next. Selain ruang kelas, kita juga sediakan ruang komputer, laboratorium, dan ruang ME. Itu untuk rekaman, kalau misalnya mau bikin isi suara, mungkin pada saat bikin film atau bikin anime bisa menggunakan ruang ini. Dan seluruh fasilitas di DHU ini kita buka 24 jam. Jadi kalau misalnya, mungkin sekarang sih karena lagi corona jadi nggak ada murid yang ke sekolah, tapi biasanya banyak murid-murid yang bisa sampai nginep, itu memang kita buka 24 jam, karena untuk satu murid beli software segitu banyaknya itu mahal sekali, jadi makanya kita memang mempersilahkan mereka untuk pakai fasilitas komputer, pakai software di sekolah untuk mengerjakan tugas, atau kalau mau ujian, mungkin mereka biasa sering ada di sekolah. Jadi selain kampus kita di Akihabara, kita juga ada studio produksi di daerah namanya Hachioji. Jadi Hachioji ini lumayan jauh, mungkin kalau naik kereta 40-50 menit kali ya dari Akihabara. Kalau di Hachioji ini tidak ada kelas sama sekali, jadi bisa lihat di foto ada, kita biasa taruh perangkat-perangkat berat kalau untuk murid-murid yang belajar film, atau misalnya mau olahraga, atau misalnya mau latihan syuting, biasa kita sediakan space-nya di sana. Jadi studio produksi ini kita tidak mengharuskan murid-murid ke sana, tapi apabila si murid itu perlu menggunakan fasilitas, silahkan ke sana sendiri. Next. Sekarang saya akan jelasin sedikit tentang kurikulum di DHU. Kita menggunakan kurikulum integrasi. Jadi, kurikulum integrasi itu adalah kombinasi dari 3 komponen ini, pendidikan spesialisasi, pendidikan global, dan pendidikan seni liberal. Next. Bisa dilihat di sini untuk masing-masing komponennya. Untuk pendidikan spesialisasi itu ada berbagai macam bidang, 3D CG. 3D CG itu 3D, komputer grafis,
animasi, game programming, graphic design, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya diadopsi di Indonesia, nanti mereka nggak kagebara, repot Nah, juga iya, tuh. iya, jangan dong. Jadi untuk kurikulumnya itu yang pendidikan spesialisasi kan ada animasi, game programming, ini banyak yang suka salah kira, jadi mereka pikir ini jurusan, tapi ini bukan jurusan. Saya mau tekankan lagi, kita hanya ada satu fakultas digital komunikasi, jadi bisa belajar semuanya. Jadi keunikan kurikulum integrasi ini adalah setiap murid itu bisa pilih, mau misalnya mereka tertariknya animasi dan bidang lainnya, silahkan bisa belajar semuanya karena memang tergabung di fakultas yang sama. Selain itu ada pendidikan global, dan pendidikan seni liberal itu lebih ke pengetahuan yang dibutuhkan pada saat mereka kerja nanti. Jadi 4 tahun nggak terus belajar bikin anime atau nggak belajar bikin game gitu, nggak, tapi mereka tetap akan dapat pengetahuan sejarah, karena tanpa pengetahuan tersebut mereka juga nggak akan bisa bikin film yang bagus. Kalau nggak ngerti sejarah, nggak ngerti budaya, nggak akan bisa bikin game atau bikin cerita di anime yang bagus. Ini tadi sudah saya di halaman sebelumnya juga sudah ada pendidikan spesialisasinya seperti ini. Jadi tergantung cita-citanya apa. Misalnya cita-cita saya mau bikin film animasi seperti Disney. Artinya saya butuh skill animasi, saya juga butuh tahu tentang perfilman, cara memproduksi film, cara bikin karakter di anime. Jadi ya silahkan selama kuliah makan itu nanti bisa ambil kelas-kelas yang berhubungan dengan 2 bidang. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk belajar sebanyak mungkin bidangnya. Tergantung cita-citanya apa gitu. Next. Untuk dosen-dosen pengajar di DHU, kita totalnya ada sekitar 166 dosen pengajar, dan mereka itu sebagian besar praktisioner, jadi memang pekerjaannya itu bukan punya perusahaan sendiri. Misalkan ini juga ada animator, mungkin di Indonesia terkenal kali ya, Digimon, Naruto, Gundam. Nah, salah satu animatornya ini adalah guru pengajar kita. Jadi hari-hari biasa beliau tetap jadi animator. Nanti seminggu sekali atau seminggu 2 kali 90 menit mengajar di tempat kita. Jadi memang kebanyakan praktisioner yang mengajar di tempat kita. Selanjutnya kita juga ada eksekutif produser Detektif Conan. Detektif Conan-nya yang film, yang animasi, bukan yang komik gitu. Jadi memang kebanyakan di DHU ini kita lebih menekankan pada prakteknya daripada teori. Jadi tidak terus-terusan baca buku, tapi kita lebih banyak diskusi, lebih banyak bikin project bersama guru-guru ini. Banyak juga kita lulusannya yang ujung-ujungnya dapat kerja dari koneksi guru-guru ini. Gitu. Selanjutnya, selain itu untuk di bidang perfilman kita juga ada sutradara film. Mungkin kalau yang hobi nonton dorama Jepang mungkin pernah dengar Boku no Hatsukoi atau Paradise Kiss. Ini beliau sutradaranya. Selanjutnya, selain itu kita juga ada sebenarnya beliau ini editor majalah di Tokyo, namanya Tokyo Kawaii Magazine. Cuma sempat beberapa tahun sebelumnya itu jadi produser konsernya Hatsune Miku. Hatsune Miku mungkin terkenal nggak di Indonesia, saya juga kurang tahu. Iya, tahu sih ya. Tahu ya. Iya. Selain itu di DHU kita juga menyediakan bimbingan karir untuk seluruh murid-muridnya, untuk murid orang Jepang dan juga untuk murid orang asing. Jadi bimbingan karir yang kita berikan berupa sesi konsultasi, penyediaan informasi, kita juga undang perusahaan, juga banyak kolaborasi, dan yang terakhir adalah pameran tugas akhir. Jadi untuk si murid ini lulus, biasa kalau di Indonesia bikin makalah, skripsi, kalau di tempat kita adalah harus bikin suatu produk jadi. Misalkan belajarnya film, ya nanti tugas akhirnya adalah bikin film. Atau belajarnya animasi, ya bikinnya animasi. Jadi apapun itu tugas akhirnya harus dalam bentuk produk jadi. Kalau bikin game ya harus sampai gamenya itu bisa dimainin sama orang lain. Dan semuanya harus punya konsep. Tujuannya apa, target marketnya siapa, itu mereka harus bisa menjelaskan. Dan ini data lulusan DHU tahun 2019, kebetulan yang 2020 belum keluar. Jadi 90,17% itu mereka sudah dapat kerja, untuk murid-murid tahun keempatnya, sudah dapat kerja sebelum mereka lulus dari DHU. Jadi kalau di Jepang itu sistem cari kerjanya agak beda ya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu asal perusahaan buka lowongan, biasa kita bisa langsung daftar kemana aja. Cuma kalau di Jepang itu, biasa mereka ada periode-periode tertentu si perusahaan merekrut banyak orang. Jadi kalau murid-murid yang kuliah di Jepang itu, biasa mereka 1 tahun sebelum
lulus mereka sudah mulai cari kerja, sudah datang ke berbagai seminar, ikut interview. Jadi nanti setelah lulus mereka sudah, bahkan sebelum lulus biasa sudah tahu kerja di mana, perusahaannya di mana. Midorita, ini tinggi sekali ya. Di 91,7% itu apa ada rahasia-rahasia khusus atau memang seperti itu di Jepang? Karena mungkin kalau menurut saya di Jepang sendiri yang mengajarkan bidang di digital komunikasi seperti ini, graphic design dan segala macam, yang menawarkan S1 masih sedikit sekali. Seperti yang tadi saya bilang, di Jepang sendiri pun juga masih melihat gelar masih di bawah 90%. Jadi untuk perusahaan kasih informasi ke kita, misalnya cari desainer atau cari produser game atau produser anime, pasti itu kita lumayan selalu dapat info yang pertama gitu. Mungkin itu ya. Karena dosen-dosen juga pengaruh juga kali ya. Iya, sangat berpengaruh, ini. Gitu. Oke, next. Di DHU sendiri, karena letaknya di Akihabara tuh benar-benar di tengah kota banget. Jadi kita tidak ada akomodasi siswa yang gabung sama universitas kita. Jadi semuanya terpisah, dan kita sendiri juga kerjasama dengan agen penyedia akomodasi siswa. Jadi akomodasinya ada share house, dormitory, ada apartemen, macam-macam. Bisa pilih tergantung mau tinggalnya di mana, budgetnya berapa, ada yang termasuk makan, ada yang tidak termasuk makan. Ya. Saya juga kebetulan pernah di Jepang juga, Midori-san. Jadi memang kayaknya salah satu kendala di Jepang itu untuk tempat tinggal ya, karena harus ada hosonin, penjamin. Garantor ya, penjamin. Nah itu kalau yang kayak gitu buat mahasiswa asing berarti setidaknya ada informasi yang bisa membantu buat mahasiswa kan ya untuk akomodasi, karena selain mahal ya tentu saja harus ada penjamin. Betul. Jadi untuk yang akomodasi yang tadi yang memang kerja sama agennya dengan kita, itu di satu gedung itu semua isinya memang student. Jadi ya mereka selalu memang berurusannya dengan mahasiswa. Jadi memang banyak sekali case-case masing-masing tidak punya penjamin orang Jepang segala macam itu nanti mereka bisa sudah udah biasa gitu. Terus untuk di DHU sendiri mungkin selanjutnya bisa jelaskan program yang bisa didaftar dari program persiapan 6 bulan dan program sarjana 4 tahun. Jadi program persiapan 6 bulan itu adalah lebih murid-murid yang saat ini mungkin SMA, mau kuliah di Jepang tapi belum bisa bahasa Jepang, sudah bisa bahasa Jepang tapi belum pede. Jadi mungkin udah pernah ngeles tapi masih belum tahu nih bahasa Jepang saya cukup nggak ya kalau buat ngikutin kelas kuliah. Nah itu bisa ikut program persiapan 6 bulan kita. Jadi selama 6 bulan itu nanti akan dapat kelas bahasa Jepang, tapi kelas bahasa Jepangnya advance, hanya untuk mengimprove, jadi kita nggak ngajarin dari nol, dan akan dapat kelas basic graphic design, animasi, yang tadi bidang-bidang saya sebutkan sebelumnya, itu akan dapat kelas basicnya. Selama 6 bulan ini, nanti akan dapat SKS. Jadi nanti pada saat mereka ikut kuliah, SKS ini bisa ditransfer. Gitu. Tapi program ini tidak wajib. Jadi kalau misalnya memang dari Indonesia mau langsung kuliah juga bisa. Gitu. Untuk program sarjananya nanti bisa saya jelaskan. Jadi ini saya akan memperkenalkan beberapa murid Indonesia yang sekarang belajar di DHU. Ini ada yang namanya Niken dari Surabaya tahun kedua. Jadi Niken ini salah satu murid yang ikut program persiapan. Kebetulan memang anaknya dari kecil sudah suka dengan culture Jepang, suka nonton anime, suka baca komik-komik, buku-buku Jepang. Jadi memang bahasa Jepangnya sudah pintar sebelum ke Jepang pun sudah biasa. Jadi Niken lulus dari SMA di Surabaya langsung ke Jepang, ikut program persiapan 6 bulan. Selanjutnya kita juga ada murid yang daftar, jadi tanpa melewati program 6 bulan, langsung daftar program sarjana dari Indonesia. Jadi nanti akan saya Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Gitu. Jadi kalau misalnya udah lulus SMA mau langsung daftar, nggak perlu jauh-jauh ke Jepang cuma buat ikut ujian, tapi bisa ikut ujiannya di Indonesia. Nanti setelah lulus baru berangkat ke Jepang. Daftarnya bisa di Indonesia berarti ya? Bisa, ya. Betul. Kalau misalnya kita mau daftar ke Jepang, udah mau ngurusin visanya juga, belum lagi. Ya, itu ya.
Jadi lumayan bisa menghemat waktu juga. Selanjutnya ini ada murid juga dari Jakarta, namanya Nadia. Kalau Nadia sama seperti murid yang sebelumnya, tapi ujiannya di Jepang. Jadi Nadia ini pada saat lulus SMA belum bisa bahasa Jepang sama sekali. Jadi mau nggak mau Nadia harus masuk sekolah bahasa di Jepang, belajar selama 1 tahun. Biasa sih kalau untuk orang Indonesia untuk bisa sampai fasih level mereka bisa ikut pelajaran mata kuliah itu biasa butuhnya 1 tahun, 1,5 tahun. Kalau yang lama mungkin ada yang 2 tahun juga, gitu. Jadi Nadia setelah masuk sekolah bahasa, Nadia daftarnya dari Jepang, ujiannya di Jepang, baru masuk DHU. Tapi, sorry, Midori-san, kadang-kadang yang jadi seperti yang Midori-san sampaikan tadi di awal ya, kan Jepang mulai kuliahnya bulan 4, sedangkan Indonesia itu sebenarnya bulan 7 ya. Jadi Iya, betul. kayak ada selisih waktu gitu. Tapi Iya. dengan kondisi itu baru selisih waktu. Yang keduanya harus belajar bahasa Jepang lagi kan, ini lumayan membuang waktu mereka. Itu kadang-kadang ya menyebabkan yang mau belajar ke Jepang itu, aduh, sayang nih waktunya habis nih 2 tahun perlu belajar bahasa Jepang segala gitu. Tapi kalau dengan di DHU ini ada ini ya, berarti yang tadi misalnya udah bisa lumayan bisa bahasa Jepang, biasanya sarannya ikut program persiapan. Jadi nggak setelah lulus SMA nunggu masuk kuliahnya nggak terlalu lama. Cuma kadang ada beberapa murid yang nggak apa-apa saya selama 6 bulan lebih di Indonesia aja mungkin mau ngeles intensif aja di Indonesia itu juga silakan. Cuma kalau memang belum bisa bahasa Jepang sama sekali tapi mau belajarnya di bidang ini itu mau nggak mau harus sekolah bahasa Jepang karena di Jepang sendiri untuk bidang seperti ini belum ada satupun universitas yang menawarkannya program bahasa Inggris. Kecuali kalau mungkin tertariknya belajar di bidang hubungan internasional atau bisnis atau manajemen itu masih bisa mencari universitas yang programnya bahasa Inggris gitu. Jadi saya selalu saranin kalau udah tahu mau kuliah ke Jepang, apalagi udah tahu bidangnya seperti ini, kalau bisa udah di jauh-jauh hari udah ngeles atau enggak banyak nonton film-film Jepang gitu. Oke. Ini buat saya sampaikan pesan sedikit ya buat para peserta ya. Ini saya melulu yang nanya, nanti kalau misalnya mau nanya itu boleh di chat ya. Nanti kalau sudah di chat nanti kita akan kita buka unmute di session tanya jawab. Jadi sorry ya, saya seolah-olah monopoli. Nanti boleh tanya ya yang lain juga. Ya, silahkan kalau yang mau nanya nanti. Silakan di chat ya. Tulis pertanyaannya. Ini saya ada beberapa hasil karya murid-murid Indonesia. Sebenarnya banyak banget hasil karyanya, saya juga lumayan galau waktu milih, tapi ya ini saya pilih beberapa. Itu yang kiri atas, itu jadi hasil karya murid Indonesia yang baru masuk 1 tahun. Di sini kenapa saya pilih itu, karena saya pengen kasih lihat progresnya itu sebenarnya lumayan cepat, apalagi anak muda kan digital skill-nya cepat banget, semuanya udah smartphone-an, semuanya udah pakai komputer. Jadi itu bikinnya pakai Maya, software namanya Maya, dan muridnya itu waktu SMA juga bahkan nggak tahu Maya itu apaan gitu. Begitu masuk, terus belajar, sampai sudah bisa 1 tahun kira-kira sudah bisa membuat hasil karya seperti itu. Oke, next. Untuk syarat mendaftarnya itu hanya ada 2. Jadi 1 telah menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA 12 tahun, dan 1 lagi kemampuan bahasa Jepang setara N2. Mungkin kalau yang familiar dengan JLPT itu jadi Japanese Language Proficiency Test, itu kalau bahasa Inggris seperti TOEIC atau TOEFL, cuma ini versi bahasa Jepangnya. Ini ada 5 level, dari level 1, 2, 3, 4, 5. Level 1 paling susah, level 5 paling gampang. Nah, kita untuk level untuk dapat mengikuti pelajaran kuliah itu kita mintanya level N2. Dan di sana saya tulis setara. Kenapa saya tulis setara? Karena kita memang tidak mewajibkan untuk kumpulin sertifikatnya. Karena di Indonesia tuh banyak banget murid-murid yang karena hobi banget nonton anime dari kecil, hobi banget ikut festival atau ikut cosplay, itu bahasa Jepangnya fasih banget, tapi memang mereka nggak tahu sebenarnya bahasa Jepangnya mereka tuh levelnya gimana karena nggak pernah ikut tes gitu. Jadi sebagai gantinya kita tidak mewajibkan sertifikat itu, tapi kita akan minta mereka untuk ikut interview, dan tentu saja interviewnya itu dalam bahasa Jepang untuk kita lihat apakah bisa berkomunikasi atau tidak. Nggak wajib ya berarti sertifikatnya, yang penting setara aja gitu ya. Betul, kalau di Jepang itu ada universitas, ya sama sih di Indonesia ada universitas negeri, universitas swasta. DHU ini universitas swasta. Kalau di universitas negeri itu wajib banget mengumpulkan JLPT, setidaknya N2, bahkan kalau yang universitas yang sudah tinggi-tinggi gitu mereka ada yang minta N1. Cuma kalau universitas swasta, mesti ditanya universitasnya masing-masing, mereka biasa punya kebijakannya masing-masing, ada yang minta, ada yang enggak.
gitu. Nah, untuk proses pendaftarannya sendiri, jadi pertama pilih tempat ujian. Jadi tadi yang udah saya bilang, DHU ujiannya bukan cuma di Jepang, tapi di Indonesia, Malaysia, Vietnam, Korea, Cina, dan Taiwan. Cuma ini tahun ini kayaknya mungkin ada perubahan, kemungkinan besar banget ada perubahan karena adanya COVID. Jadi kita sedang merencanakan mungkin semuanya akan dibikin online. Gitu. Jadi walaupun tinggalnya di Amerika pun atau dimanapun tetap bisa ikut ujian tanpa harus pergi kemana-mana. Gitu. Terus selanjutnya adalah menyiapkan berkas-berkas. Yang terakhir adalah ujian interview selama kurang lebih 15 menit. Next. Jadi untuk pembukaan pendaftaran selanjutnya itu adalah kita admisi selanjutnya April 2021. Jadi yang sekarang SMA 3 kan berarti sudah lulus ya, sudah musim-musim lulusan, nanti baru misalnya mau kuliah ke Jepang itu baru bisa masuk tahun depan, April 2021. Itu nanti untuk kalau di DHU sendiri kita formulirnya baru kita buka nanti Juli 2020. Gitu. Jadi bulan depan sudah bisa mulai mendaftar untuk masuk April 2021. Untuk berkas-berkasnya kira-kira itu bisa dilihat di bawah. Di bagian bawah, next. Nah, ini untuk biaya kuliah di DHU. Jadi, tadi ada 2 program. Untuk program persiapan 6 bulan itu biaya selama 6 bulan, itu kira-kira 604.000 yen. Kalau dirupiahin itu sekitar 70 juta rupiah. Itu jadi hanya biaya kuliah saja, tidak termasuk biaya tinggal, dan tidak termasuk ya biaya hidup, tempat tinggal, semua tidak termasuk. Dan untuk program sarjana 4 tahun itu totalnya kuliah selama 4 tahun itu 5.610.000 yen. Kalau dirupiahin itu sekitar 700 juta lebih. Itu kuliah selama 4 tahun, sama juga itu tidak termasuk biaya hidup. Next. Karena kuliah di Jepang cukup mahal juga, jadi dibandingkan Indonesia, kita juga kebanyakan universitas mereka menyediakan beasiswa untuk mahasiswa asing. Jadi beasiswa kita ada beberapa. Yang pertama itu adalah berupa potongan biaya kuliah. Kita berikan potongan biaya kuliah sebesar 25% sampai 100% maksimal. Jadi nanti proses penyeleksiannya itu akan ada seleksi dokumen, interview semua orang juga ada. Dan yang terakhir adalah portfolio. Jadi portfolio itu hasil karya, kumpulan hasil karya artinya. Jadi misalnya sekarang untuk anak-anak yang hobi gambar, atau enggak misalnya hobi bikin video sama temennya diupload ke YouTube, itu semua dikumpulin ke kita nanti. Mau kasih kita link YouTube boleh, mau kasih kita apapun itu, yang penting pada saat interview kamu bisa menjelaskan kenapa saya bikin hasil karya ini, goal saya seperti apa. Jadi interview itu lebih ke diskusi. Karena kita universitasnya juga tidak terlalu besar, biasanya yang kita tanyakan adalah kenapa mau belajar di Jepang, kenapa mau belajar di DHU, ekspektasinya apa selama untuk belajar di Jepang, goalnya apa, itu yang pasti 3 pertanyaan yang pasti kita tanyain. Jadi dengan membawa portfolio itu nanti menjelaskan juga, saya sekarang cuma bisa gambar seperti ini, tapi nanti cita-cita saya pengen seperti ini, gitu. Biasa itu ditanyakan. Terus ada juga beasiswanya kita berikan tunjangan biaya hidup sebesar 50.000 yen atau sekitar 7 juta rupiah per bulan. Dan selain itu, jadi beasiswa yang saya sebutkan tadi adalah beasiswa dari DHU sendiri. Tapi selain itu, dari pemerintah Jepang, dari instansi swasta maupun instansi pemerintah di Jepang itu banyak yang menawarkan beasiswa untuk murid-murid yang mau kuliah di Jepang. Nah, kebetulan banget hari ini narasumbernya itu adalah ahlinya beasiswa. Jadi saya tidak perlu menjelaskan, itu nanti makanya yang mau kuliah ke Jepang, apalagi dengan mengharapkan mendapatkan beasiswa, jangan lupa mungkin nanti bisa dicatat pada saat narasumber selanjutnya, karena pasti banyak banget info-info penting di sana. Tapi poin-poinnya berarti kan uang kuliah itu masih ada untuk mahasiswa asing itu ada potongan uang kuliah kan berarti Midori-san ya? Iya, dan betul. 100% tadi berarti kalau 25% up to 100% ya? Berarti ada juga yang 100% itu ada ya yang berarti dibebaskan uang kuliah sama sekali itu ada ya? Ada. Jadi uang kuliah sendiri itu juga terdiri dari beberapa komponen, jadi ada biaya pendaftaran, biaya fasilitas. Nah, di sini saya di presentasi ini saya tidak ada informasi jelasnya, cuma misalkan dapat 100% pun itu bukan artinya gratis total, tapi tetap harus bayar biaya-biaya kecil seperti biaya pendaftaran. Gitu ya. Jadi uang kuliah itu 1 tahun mungkin sekitar 100 jutaan, 150-160 juta. Nah, yang kita bebasin
uang kuliahnya itu adalah ya 100 jutanya di situ gitu. Yang komponen paling besarnya. Tapi kalau misalnya Gitu. Tapi biaya udah dibebasin, dapat beasiswa lagi dari DHU, dapat informasi, dapat beasiswa lagi dari Kang Ikono nanti itu, bisa, berarti bisa lagi banget. kerja sambilan ya, malah Betul. pulang-pulang bisa nanti bukan ini ya, punya tabungan Betul. kayaknya. Betul. Kita sendiri juga banyak murid-murid yang itu sudah dapat potongan dari kita, terus mereka memang rajin cari beasiswa, plus dapat beasiswa, plus dapat tunjangan hidup, terus kalau memang anaknya rajin, mereka juga itu bisa kerja part time, gitu. Jadi banyak lakuan juga. Nah, ini untuk video ini adalah yang tadi saya bilang untuk mahasiswa yang mau lulus, biasa kita minta untuk bikin tugas akhir, dan kita bikin pameran tugas akhir ini untuk memamerkan tugas-tugas mereka. Jadi pameran tugas akhir ini kita memang sengaja bikin pamerannya terbuka untuk semua. Kita juga undang banyak tulisan-tulisan. Jadi misalnya ada tulisan yang dengan game yang saya buat, mereka biasa akan bahan kita akan cari kesempatan untuk komunikasi. Jadi setiap tahun pasti kita adakan. Bisa dilihat di video ini juga hasil karya kita macam-macam banget. Jadi di sana nanti kita harus bisa menjelaskan bikinnya apa, kenapa saya bikin ini, supaya misalnya ada dosen yang tertarik pun juga mereka lebih mengerti apa konsep di balik hasil karya kita. Dan untuk hasil karya ini pun juga bisa perorangan, bisa grup, juga bisa kelompok. Oke, selanjutnya ini で、メインの制作物は saya ウェ akan ブ kasih サイ lihat トに video なります。 beberapa hasil で、あ karya とそれ murid プ yang ラスそのウェブ ditampilkan di サイト pameran に itu. 誘導 Jadi す ini るまで tugas のツ akhirnya ールと mereka し nih て、 murid-murid tahun こう keempat. カード Misalkan ini だ ada った satu り、パン murid フレッ yang ト bikin tugas と、あとシ akhirnya ー dengan ル konsep と、あとポスタ dementia ーの制 awareness. 作をしました。 Jadi di sini dia menjelaskan kenapa dia bikin website, bikin kayak gini nih, seperti apa kartu, aplikasi handphone, terus ada bikin semacam pamflet juga tentang demensia. これまず認知症ってそもそもどういうことだろうっていうこと nenek から、 murid じゃあ認 ini 知 dia 症の itu 人ってどういう気持ちで毎日過ごしてるのかみたいな。 jadi di sini dia kenapa akhirnya dia memutuskan untuk bikin ini karena dia sendiri pun sebelum neneknya kena Alzheimer dia juga kurang tahu apa sih Alzheimer itu. Maka tujuan dia membuat ini adalah supaya orang-orang lebih aware 付加価値のある鉄板になりたいなとすごい思っています。私がその考える付加価値っていうのはその私にしかできないことだったり、こう私と一緒に仕事をしたいって思われるような人、そういうデザイナーになりたいなと思います。やっぱり自分の好きなことをやって生きていきたいなって思います。今はそれがデザインでそのデザイナーになりたいっていうのはあるんですけど、やっぱ将来的にもっと違うことかもしれないし、もっと楽しい自分が好きって思えるようなことに出会えたら、もっとどんどんそういう自分の好きなことに挑戦していって楽しい人生を送りたいです。はい。 Dan selanjutnya ini contoh hasil karya murid-murid yang belajar bikin game. Saya bilang murid-murid karena yang bikin 2 orang. Jadi ini yang bikin 2 mahasiswa asing. Yang satu itu kerjain bagian programnya, dan yang satu lagi adalah yang bikin karakter desainnya, musiknya. Jadi untuk tugas akhir itu bisa kelompok juga, bisa disaranin sama gurunya harus pintar-pintar ya cari temennya. Jadi mungkin saya jagonya di programming, kamu jagonya di gambar, nanti kita kerjasama bareng untuk bikin suatu karya. Karena untuk satu orang bikin game atau bikin animasi atau bikin film itu hampir nggak mungkin dikerjain satu orang semuanya. Karena untuk bikin game kan juga harus mikirin planningnya, marketingnya, mereka juga harus mikirin ini mereka bikin game ini tujuannya apa sih, target marketnya siapa sih, apakah ini buat anak kecil supaya mereka lebih bisa mendapatkan sesuatu dari game ini, itu semua juga harus dipikirin. Jadi biasa tugas akhir itu mereka mulai ngerjainnya pada saat tahun ketiga. Jadi mereka punya waktu 1 tahun buat nyelesain tugas akhir. Dari bikin konsep sampai bikin produk jadi.
Dan yang terakhir, ini hasil karya murid yang belajar animasi. Kalau yang ini muridnya baru aja lulus. Dan kenapa saya pilih hasil karya yang ini? Karena si murid ini juga pakai hasil karya yang dia pakai untuk tugas akhir untuk ikut kompetisi menang juara 1. Nah, kita ada keterbatasan waktu, jadi saya juga cuma bisa nampilin beberapa menit. Ya, supaya waktunya lebih efisien dan untuk membagikan informasinya. Oke, Kang Ikono-san atau Kang Ikono, saya lebih senang panggil Kang ya. Silakan Kang, dimulai. Makasih Kang Aswandi dan dari Japan Culture ya istilahnya ya, yang sudah mengundang. Jadi setelah tadi dipaparkan mungkin salah satu ya kampus di Jepang, di sesi yang ini saya mau cerita tentang bagaimana bisa kuliah ke Jepang dengan beasiswa. Oke, langsung saja next. Ini profil singkat saya. Jadi saya pribadi sih memang dari sejak S1 kuliah di luar negeri ya, di Singapura, dapat beasiswa dari pemerintah Singapura, lanjut S2 di Jepang, dapat beasiswa lagi, kemudian setelah itu saya pulang ke Indonesia, ngambil S3 di Jepang, walaupun S3-nya istilahnya S3 by research gitu ya, dapat beasiswa juga dari JSPS. Ya pokoknya punya pengalaman cukup banyak lah untuk kuliah ke luar negeri, dapat beasiswa segala macam, jadinya mungkin itu juga salah satunya yang membuat tahun 2018 kemarin, sebenarnya dari sejak 2012 sih saya itu saya nyebutnya study abroad consultant atau scholarship consultant bahkan lebih tepatnya gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat beasiswa, pengen kuliah ke luar negeri itu suka ngontak saya secara informal gitu ya. Akhirnya 2018 saya resmikan menjadi sebuah company ya, startup company, digital startup. Jadi kalau teman-teman mengenal mungkin Ruang Guru dan sejenisnya Zenius gitu ya, saya bikin versi yang Ruang Guru tapi khusus untuk yang keluar negeri lah, kira-kira gampangnya gitu, namanya Scholars. Teman-teman kalau mau dapat info-info terbaru tentang kuliah ke luar negeri, beasiswa dan lain sebagainya bisa follow di Instagram kita di Scholars ya, nanti bisa dapat info-info terbaru gitu. Jadi kira-kira itu sih profil singkat saya. Kang Ikono, itu tadi saya lihat, sorry ya, di bagian profil, tadi saya lihat itu scholarship-nya dari berbagai negara itu ya, itu mengajukan scholarship itu dengan satu bahasa atau ini ada yang dari Cina, ada yang dari Jerman? Ya, jadi gini, saya kalau formal degree-nya semua beasiswa, S1, S2, S3, bahkan saya sebenarnya punya 2 gelar S3 dan dua-dua pun beasiswa. Nah, yang non-degree, dalam arti saya masukin ini ya, summer school, short course, kemudian exchange, kayak gitu-gitu saya emang udah, ya sebenarnya gara-gara dapat beasiswa ke berbagai negara ini, saya bisa keliling sampai ke 30 negara gitu. Wah, sampai ke hebat. Belanda, US, Itali, ini semua dibayarin Kang, nggak modal. Gitu ceritanya. Iya, Dan kalau ditanya pakai bahasa apa, pakai bahasa Inggris semua. Oke, bahasa Inggris. Oke. Gitu. Ya ini sedikit ini aja ya, Jepang negara yang berkesan mungkin dari Pak Jono, Kang Aswandi, Midori-san definitely. Saya juga salah satu yang fall in love dengan Jepang. Horeteru, ya. Horeteru ya. Kalau saya mau jalan-jalan selalu definitely pilihan pertama saya pasti Jepang, karena saya 7 tahun tinggal di Jepang dan berkesan banget. Anak pertama saya lahir di Jepang, itu ada fotonya tuh ya. Itu keluarga diajak ke Jepang semua berarti Kang ya? Iya, jadi pada saat itu istri saya ajak ke Jepang waktu saya S2 gitu, dan ya melahirkan anak. Para penonton di sini ada yang kuliah ke luar negeri, membawa keluarga, Jepang tuh salah satu yang paling royal angka beasiswanya gitu. Nanti saya akan jelaskan di sesi-sesi selanjutnya gitu. Yeah. Jadi keluarga tuh bisa dibawa. Oke, ini sedikit ya overview. Kalau mau ke Jepang,
beasiswa ataupun tidak, ya teman-teman bisa berangkat dengan berbagai tujuan gitu ya. Dari yang pertama ya S1, S2 atau S3 graduate school atau diploma, bahasa Indonesianya diploma ya. Bahasa Inggris itu vocational study. D2, D3 ya, kemudian ada non degree ya. Non degree itu summer school, internship dan lain sebagainya. Ini nanti seiring ininya ya presentasi saya masing-masing ini akan saya sampaikan ada loh beasiswa yang bisa kita daftar gitu. Oke, next. Ya, ini persiapan studi ke Jepang. Memang yang paling penting teman-teman, saya ngebagi dua sebenarnya. Yang pertama kebutuhan kemampuan bahasa, yang kedua ya yang kedua dokumen lainnya yang mendukung gitu. Nah, bahasa itu teman-teman bisa milih sebetulnya ya. Kecuali memang tadi ya sudah spesifik incerannya kampus yang tadi luar biasa banget sih, saya amazed banget. Bahkan saya ini udah lama di Jepang baru tahu, pernah dengar namanya DHU ya, Digital Hollywood, terus dengar presentasinya tadi, kayaknya worth banget, saya jadi pengen ngobrol sama Midori-san, mungkin beberapa studentnya Scoters, barangkali ada yang mau daftar juga tuh ke DHU gitu ya. Mungkin nanti setelah acara ya. Iya, makanya. Iya, jadi bahasa itu tergantung. Kalau teman-teman mau kuliah ke Jepang, apakah harus betul-betul bisa bahasa Jepang? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau mau kebetulan kampusnya memang dia tidak menyediakan program dalam bahasa Inggris, ya berarti harus menguasai bahasa Jepang. Levelnya aman-amannya N2 ya, biasanya. N2 atau N1. Ada sih yang masih mau nerima N3, tapi agak jarang. Nah, kalau mau kuliah di Jepang dalam bahasa Inggris, itu nggak sedikit loh. Banyak sekali sekarang. Apalagi S2, S3. S1 aja sudah mulai bermunculan gitu ya. Saya bisa mention mungkin rasanya lebih dari 30 kampus Jepang itu sudah menyediakan pendidikan dalam bahasa Inggris gitu. Nah, kalau teman-teman mau kuliah dalam bahasa Inggris di Jepang, maka teman-teman harus punya skor bahasa Inggris, IELTS, TOEFL IBT atau TOEIC gitu. Selain itu ya standar, ada namanya essay, motivation letter, surat rekomendasi, membuat CV dan lain sebagainya. Kira-kira gitu ya. Next. Oke, saya mulai benar-benar ini nih. Ini overview-nya. Semua beasiswa yang ada gitu. Jadi nanti akan saya bahas satu persatu. Kalau teman-teman mau fully funded ya beasiswa, untuk S1 itu ada beberapa opsi. Ada dari Max Munduka Gakusho, dari Kementerian Pendidikan Jepang, kemudian Mitsui Bussan, kemudian ada beasiswa dari kampus, ada EPU misalnya, Tohoku, dan lain sebagainya. Kemudian kalau graduate
institusi di Jepang. Next. Nah, ini saya nggak afdol kalau nggak menceritakan beasiswa saya sendiri dulu ya. Jadi saya dulu dapat beasiswa dari NIMS ini untuk S2 di Jepang. Ya, monthly stipend-nya juga lumayan, 160.000 zaman saya dulu. Untuk doktoral 190.000. Prosedurnya mirip-mirip lah. Sama kayak yang tadi dengan Tokyo Tech misalnya. Kontak profesor oke, kemudian kita apply ke kampusnya, habis itu ikut ujian. Nah, ini agak beda. Kalau Tokyo Tech itu tadi nggak pakai ujian, interview doang, berangkat gitu ya. Kalau ini Tsukuba, NIMS ini, kita harus berangkat ke Jepang untuk tes tulis atau tes interview. Saya dulu ada tes tulisnya dan lumayan susah tuh tes tulisnya dulu. Bidangnya, kalau teman-teman lihat di sini, memang seputaran material science, physics, chemistry gitu ya. Paling ada nyerempet-nyerempet dikit ke biologi juga gitu. Ya, ini juga bisa dicoba buat teman-teman yang memang bidangnya di seputaran science dan engineering. Next. Ini juga ada namanya LPDP, mungkin ada yang belum tahu gitu ya. LPDP untuk kuliah ke Jepang juga open, tapi tidak semua kampus dan memang ya mungkin agak ribet ya. Intinya kalau teman-teman jalur reguler mendaftar LPDP ke kampus Jepang, so far sih belum bisa. Gitu. Sangat spesifik bidangnya yang bisa diambil gitu. Yang bisa tuh non reguler dalam tanda kutip targeted group ya, PNS, kemudian mereka yang S1-nya dapat beasiswa bidik misi gitu-gitu, itu bisa tuh untuk apply ke kampus-kampus Jepang lebih luas gitu. S2 dan S3 ya. Next. Iya kan? Kalau ini ada ikatan dinasnya nggak kalau LPDP itu kan? Karena kalau untuk yang Jepang biasanya mereka nggak ada ikatan dinas ya? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi semua beasiswa yang saya sampaikan tadi itu tidak ada ikatan dinas satupun, termasuk LPDP. Syaratnya LPDP itu cuma harus kembali ke Indonesia dengan waktu 2N+1. Jadi kalau kita dapat beasiswanya 2 tahun, maka kita harus balik aja ke Indonesia selama 2N+1, berarti 5 tahun, udah. Nggak ada kewajiban mengabdi kemana, ikatan segala macam itu tidak ada. Gitu. Oke, next. Nah, ini terakhir nih, ini juga yang jarang ya, info yang diketahui oleh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang S1, masih kuliah, semester 4 ke atas biasanya syaratnya ya, tapi beda-beda ya. Cuma umumnya semester 4 ke atas. Jadi banyak loh kampus Jepang yang membuka kesempatan untuk internship, research internship atau summer school gitu. Jadi 3 bulan, 4 bulan di salah satu kampus di Jepang dan teman-teman nanti di sana akan bergabung dalam satu laboratorium risetnya profesor di kampus tersebut. Terus ya neliti aja selama 3 bulan itu gitu. Melakukan satu research project apa, mungkin sampai publikasi dan seterusnya kayak gitu. Dan ini dibayarin full. Nah, lihat tuh. Ya. Yang terpilih, tapi ya makanya yang kayak gini-gini apa ya? Take with a grain of salt dalam arti ya sebenarnya nggak cuma ini ya. Tadi program-program beasiswa yang saya bacain itu kalau boleh saya bilang selektif banget. Jadi harus bisa ngukur juga gitu ya. Yang diterima seluruh dunia, lihat ya, cuma 20 participants. Jadi elit banget program ini. Teman-teman kalau emang mau daftar harus punya profil yang saya pikir cukup baik gitu ya. Bayangin tuh dia di cover loh. Allowance segini gedenya, free accommodation gitu. Jadi luar biasa banget pengalaman ini gitu ya. Next. Dan di Toda ya, kita tahu kampus terbaik di Jepang. Saya hari ini pakai bajunya nih, Toda ya. Nah ini contoh lain, ada kampus baru di Jepang namanya OIST, Okinawa Institute of Science and Technology. Ini kampus graduate school, cuma nawarin program S2 dan S3, dan mereka juga punya sama research internship. Jadi teman-teman bisa spend 2-6 bulan bergabung di laboratorium salah satu profesor di sana dan sama dibayarin full ya, dikasih living allowance 2.400 yen per day dan di cover akomodasi dan lain sebagainya, dan dibayarin juga tiket berangkat pesawatnya dari Jakarta ke sana. Caranya kontak profesor sana oke, kita berangkat dan mulai internship kayak gitu. Jadi peluang-peluang seperti ini sebenarnya cukup banyak yang orang mungkin belum pernah dengar kali sebelumnya gitu. Next, habis kayaknya. Oke, paling closing dari saya, sekali lagi kalau teman-teman mau dapat info-info kayak begini-gini nih, ikutin aja Instagram kita di Scoters. Instagramnya apa, tulis aja Scoters, kayaknya cuma ada satu ya.
di situ info-info apapun banyak lah. Atau kalau teman-teman ada yang merasa butuh dibantu sama tim kita, Mas Ikono saya tertarik, boleh nggak bimbingan naikin skor bahasa Inggris atau bahasa Jepang, gitu bisa di Scoters, termasuk bimbingan untuk konsultasi pendaftaran kampus, beasiswa yang oke di mana, saya jurusan kayak gini baiknya daftar ke kampus mana, Jepang, atau mau negara lain di luar Jepang pun, kita definitely siap bantu sih. Gitu paling saya kembalikan ke Kang Aswandi. Moga-moga cukup jelas. Terima kasih banyak, Kang Ikono. Ini memang waktu berjalan lumayan, ini nggak kerasa ya, udah 1 jam lebih ya kita. Dan ini saya langsung aja ke sesi tanya jawab ya, karena pertanyaan lumayan banyak ini. Hampir, jadi diatur-atur akhirnya kita 10 ya. Oke, kita langsung ke tanya jawab saja ya, karena lumayan banyak. Pertama mungkin, sorry ya. Oke, Kang Jono di itu dulu ya. Thank you, Kang. Pertama sih minta tolong ke ini ya, ke tim ya, supaya Muhammad Farhan Yanuar ya. Ini ada pertanyaan buat Midori Sang ya, biar bisa langsung bertanya langsung. Ini dia bertanya mengenai program komputer atau IT masuk bagian mana. Oke, coba di unmute ya untuk yang Muhammad Farhan Yanuar. Oke, silakan Farhan untuk bertanya ke Midori Sang. Oh, oke, sebentar. Sebelumnya suaraku sudah masuk. Ya, oke, sudah masuk. Oke, jadi setelah saya lihat yang dari Universitas Movie Hollywood University itu kan udah seluruhnya itu kalau saya lihat itu kan tentang digital seperti kayak membuat film atau enggak membuat lukisan dan juga programming yang lain. Nah, pertanyaan saya itu yang sesuai di situ itu programming komputer atau IT lah bisa dibilang itu masuknya itu di bagian mana ya? Oke, jadi kalau di Digital Hollywood itu kita hanya ada satu fakultas. Memang semua bidangnya itu berhubungan dengan digital communication. Jadi tadi ada kalau ingat di slide-nya ada tulisannya graphic design, animasi, 3D CG, 3D computer graphic, perfilman dan lain-lain. Itu kita sebutnya bidang pembelajaran. Jadi yang kurikulum yang kita pakai bisa kombinasi. Dan tadi salah satunya juga ada IT, ada programming. Itu kalau ditanya masuk bidang mana, itu semuanya tergabung di fakultas yang sama. Jadi programmingnya itu tadi kalau melihat tulisannya game programming. Jadi kalau misalnya memang mau belajarnya hanya IT saja, mau jadi programmer, itu mungkin kalau masuk Digital Hollywood mungkin agak melenceng kali ya. Kalau di Digital Hollywood kita juga ada kelas-kelas programming yang kayak C language, C++, ada belajar Unity, segala macam. Lebih mengarahnya tuh untuk programming untuk bikin game, atau programming untuk bikin aplikasi handphone gitu. Cuma jadi memang kebanyakan murid kita, mungkin kalau saya bisa bilang hampir semuanya itu belajarnya kombinasi. Jadi nggak ada yang belajar programming tok, itu nggak ada. Jadi biasa mereka kombinasi belajar programming karena mereka mau buat aplikasi handphone. Jadi mereka ya memang harus punya skill programmingnya gitu. Tapi selain itu mereka juga ada belajar biasa bidang lainnya gitu. Terjawab pertanyaannya atau? Bagaimana Mas Farhan? Mas Farhan, apakah terjawab pertanyaannya? Ya. Oke, sepertinya sudah ya, karena memang tujuan untuk tidak hanya di IT situ aja, dia lebih untuk komunikasi ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya ini pertanyaannya lumayan banyak. Ini jadi pertanyaan ini ditujukan untuk Midori Sang sama Ikono Sang ya sekaligus ya. Saya minta tolong ke Triana, Pak Triana Suharna ya supaya di unmute, bisa minta tolong ke operator, minta tolong ya. Persilakan kepada Mas Triana Suharna. Ini ada 2 pertanyaannya ditujukan untuk Midori Sang dan juga untuk Ikono Sang. Oke, silakan, mungkin bisa di-unmute ya untuk Triana. Oh, lagi nggak ada ya orangnya kayaknya. Oke, kalau lagi nggak ada kita lompat dulu ya kayaknya ya. Nanti pas sudah balik lagi. Oke.
kayaknya lagi nggak ada ya. Kalau saya lihat layarnya nggak ada di ininya. Saya lompat dulu ya, mungkin ke Mbak Pita dulu ya. Mbak Pita ini bertanya untuk Midori-san. Mungkin bisa dibantu Mbak Pita. Halo, Ya. kedengeran? Oh ya, Kedengeran. selamat sore. Selamat sore. Saya mau tanya, kalau saya kan kebetulan sekarang sedang S1 jurusan pariwisata. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke Ikonosang ya. Saya ingin lanjut S2 untuk jurusan yang sehubungan dengan pariwisata. Kalau sejauh ini yang saya cari, jurusan pariwisata atau tourism itu cukup jarang di Jepang untuk S2. Atau mungkin saya yang nyarinya kurang jago. Saya mau tanya, apakah ada beasiswa untuk lanjut S2 di Jepang, jurusan pariwisata, atau jurusan lain yang satu arah dengan pariwisata gitu? Saya langsung jawab boleh ya? Ya, mungkin Ikonosang ya. Tapi kalau misalnya nanti Midori-san ada tip-tip ya, karena Midori-san udah lumayan lama tahu banyak ini, bisa silakan juga. Ya, silakan Ikonosang. Iya, jadi gini, beasiswa yang saya mention tadi, misalnya kalau masih ingat tadi Max yang jalur kedutaan ya, itu dia tuh tidak ada limitasi jurusannya apa, kecuali ya yang lebih dari 3 tahun untuk S2 gitu tuh nggak bisa. Tapi kalau selagi time ininya ya, time bound-nya istilahnya 2 tahun, itu jurusan apapun bisa, termasuk salah satunya tentu saja pariwisata gitu. Dan saya iseng-iseng googling simple banget, Master in Tourism Japan gitu ya, itu keluar banyak sekali nih di Toyo, Daigaku, Rikyo, dan lain sebagainya. Saya lihat cukup banyak nih, Mbak. Jadi poinnya sih, kalau bermodalkan beasiswa Max kedutaan tadi, mestinya bisa untuk masuk ke jalur tersebut. Oke, Mbak Pita bagaimana? Atau dari Mbak Midori, mungkin Midori-san gitu. Kalau dari saya, ya kalau di DHU sendiri itu untuk program S2 ada, kita 2 tahun, tapi untuk jurusan khusus pariwisata nggak ada. Jadi gampangnya, kalau misalnya S1 itu lebih diajarin gimana sih cara bikin game sendiri, gimana sih bikin film sendiri. Nah, S2 itu gimana cara kita mengembangkan teknologi baru. Jadi walaupun misalnya S1 pariwisata, tapi S2 misalnya mau belajar tentang pariwisata, tapi masih ada hubungannya dengan digital skills, itu masih bisa masuk S2 ke kita. Misalnya, waktu itu kita ada murid, jadi dokter, kebanyakan memang S2, murid-murid S2 kita itu orang-orang yang sudah bekerja, dan lumayan lama juga, jadi punya working experience-nya lumayan lama. Waktu itu dokter, jadi profesi dokter, tapi beliau mau membuat supaya kliniknya itu lebih banyak memakai digital, terutama di bidang resepsionisnya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke klinik, itu kan biasa kan ada resepsionis, iya nih sakitnya apa, mau ketemu dokter. Nah, dia pengen di bagian itunya tuh dibikin digital semuanya, jadi tanpa harus menggunakan resepsionis, misalnya itu. Jadi memang kalau S2 bukan hanya di DHU aja, di kebanyakan universitas, memang biasa harus ini sih diskusi sama profesornya. Saya background-nya pariwisata, tapi pengen research-nya apa. Pengen apa nih yang dihubungkan dengan pariwisata, gitu. Terus kalau info dari universitas lain, ya sih yang saya sering dengar itu Toyo University juga mereka sangat friendly kalau untuk dengan international students, jadi memang banyak kayaknya program-program bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin bisa dicek ke sana, Toyo, atau yang tadi disampaikan ke Ikonosang. Kalau Max itu lumayan luas, jadi dari kita sendiri pun kita bisa mengajukan ke mereka, ini pilihan universitas saya gitu. Walaupun ujung-ujungnya nanti yang milih adalah Max-nya, pemerintahnya. Gitu. Kira-kira terjawab mungkin? Gimana Mbak Pita, sudah lumayan ini ya? Ya, terjawab. Ya, 2 sumber informasi. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini tadi saya masih coba follow Pak Triana ya. Tapi karena kelihatannya ini, jadi saya lanjut aja ke ini Mbak ya, Mbak Dona Cantika ya. Ada ya? Bisa minta tolong di unmute mungkin? Operatornya, oke. Ini ada pertanyaan untuk Midori-sang ya. Saya silakan kepada ya.
Sebentar. Iya, tadi saya ingin menanyakan untuk Midori-san ya. Ini ya Midori-san. Saya mau nanya untuk jurusan yang untuk di Jepang. Kemungkinan kan itu anak saya kan jurusannya multimedia. Dia di SMK Telkom dan sekarang sih masih terfokus dia mau jurusan desain interior. Kira-kira kalau seandainya memang memungkinkan nggak ya kalau di DHU itu Kita apa kebetulan ada desain interior nggak ada gitu, jadi nggak ada, lebih ke digital communication. Jadi interior sih nggak ada sih kita. Ya untuk saat sekarang sih mungkin dia masih banyak prepare apa dia kemungkinan maunya apakah karena dia kan banyak di bidang teknologi gitu kan, dia multimedia, jadi kemungkinan masih banyak yang dia inginkan. Saya kan penjurusan dia tuh multimedia karena kan globalnya kan dia pengaruh banget ya dari tahun ke tahun ini. Nah, otomatis saat ini saya memungkinkan kalau seandainya program jurusannya saya udah bilang sama dia antara Jepang, kalau enggak negara yang lain. Nah, terus kalau seandainya memang Jepang, apakah mungkin beasiswa memang harus mulai dari awal kan ya untuk belajar bahasa Jepangnya juga kan ya. Saat ini anaknya belum bisa bahasa Jepang sama sekali ya? Belum bisa bahasa Jepang sama sekali. Oke. Kira-kira kalau saya mau tanya ke Mas Ikono-san dong, kalau seandainya itu gimana ya beasiswa yang untuk yang penjurusan desain gitu gimana ya? Ada nggak yang desain interior kayak gitu? SMA sekarang gue? Iya, di SMK. Iya, jadi sama jawabannya itu secara prinsip. Masih belum ya. Secara prinsip tadi ya beasiswa misalnya beasiswa Max yang kedutaan tadi itu jurusan apapun bisa. Jurusan Max, oke. Terus satu lagi Mas Ikono, yang saudara saya itu kan dia jurusan untuk teknik listrik ya, dan dia juga kan di sekolahnya dia udah mendapatkan predikat peringkat 1 gitu ya di sekolahnya. Nah itu saya menjuruskan dia itu untuk jurusan beasiswa juga ke sana. Nah ada yang mensponsori dia. Nah itu gimana untuk jalurnya ya kalau ke Jepang jurusan teknik itu? Halo, Mas Ikono. Iya. Saya untuk ke Mas Ikono. Bisa didengar mungkin Pak? Ikono-san freeze ya? Oh nge-freeze ya? Iya, kayaknya nge-freeze. Ya. Mungkin saya bisa bantu jawab sedikit. Jadi tadi yang Mas Ikono, jadi Mas Ikono-san? Ya. Yang Ikono-san jelaskan itu tadi banyak berbagai jenis scholarship yang dari Max, Ajinomoto dan lain-lain. Itu tuh scholarship itu relatif susah banget. Tesnya susah, terus yang daftar seluruh Indonesia, jadi berapa puluh ribu orang Indonesia, terus yang diambil 1, atau Ajinomoto 2, atau kalau yang Max dari berapa ribu, yang diambil berapa belas, nah itu kalau misalnya mau coba ya silahkan, karena itu memang sangat terbuka ya, sangat fleksibel, jadi jurusannya apapun bisa pakai scholarship-nya mereka. Tapi kalau misalnya tadi saudaranya sudah jelas, jurusannya teknik ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau mau cari scholarship yang ditawarkan dari universitas itu relatif lebih mudah. Karena yang dapetin scholarship itu adalah ya murid-murid yang daftar, yang adalah ya tidak sebanyak orang yang daftar, orang seluruh Indonesia yang daftar scholarship pemerintah. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya sudah tahu jurusannya, mungkin bisa cari-cari nih universitas mana ya yang ada jurusan ini. Nah, barulah udah ketemu universitas A, B, C, dari setiap universitas itu kita yang cari tahu sendiri. Universitas A dia punya scholarship apa, universitas B dia punya scholarship apa, nanti baru daftar satu-satu sesuai universitasnya. Gitu. Kalau misalnya memang ada waktu luang dan ada ya memang timingnya pas, daftar aja dua-duanya sekalian. Jadi daftar yang pemerintah dan lain-lain yang tadi Ikono-san jelaskan, plus cari universitas sendiri juga gitu. Jadi banyak universitas mereka nggak melarang bisa double gitu. Jadi misalnya dari universitasnya udah dapet, terus mau ada yang lain, daftar yang lain juga bisa. Jadi untuk memperluas kesempatan aja sih. Malahan boleh juga nyambi, Mbak ya?
Indonesia ya, mau part time juga bisa ya. Enaknya di Jepang gitu. Banyak yang bilang, oh Jepang mahal, tapi sebenarnya kesempatannya tuh banyak banget. Bisa dibandingin ke Amerika atau nggak Singapura, kita mau part time juga susah. Gitu. Itu Ikonosan kayaknya udah join lagi. Ya, sorry. Nggak tahu tadi nggak kenapa keputus. Tadi pertanyaan yang kedua saya tadi keputus, Bu. Yang apa tadi, satu orangnya lagi katanya. Iya, itu untuk jurusan yang untuk tekniknya itu program beasiswanya apa? Tadi udah dijawab sama Mbak Midori, tapi masih kononya nge-freeze. Oh, sama ya, ini SMA juga ya? Iya, SMK. Itu SMA. Kalau yang itu sepupu ya. Iya, kalau ini Bu, kalau engineering lebih banyak tuh pilihannya untuk beasiswa. Jadi kalau tadi katakanlah interior design itu nggak ada tuh yang jalur beasiswa universitas gitu. Saya kasih contoh tadi misalnya, saya tadi kan mention salah satu contohnya di Nagoya tadi itu ya. Itu kan beasiswa kampus Nagoya kuliah dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu jurusannya banyak 80% engineering tuh, elektro, mesin dan lain sebagainya. Saya kasih contoh lain di Kyushu juga ada. Itu sama tuh elektro, mesin segala macam. Itu juga memberikan beasiswa full dari kampus gitu. Dari kampus maupun dari Max tapi jalur universitas. Jadi saya ingin mengatakan kalau seandainya memang jurusannya engineering mau ngejar beasiswa di Jepang S1 itu pilihannya lebih banyak. Oke. Terima kasih Ikonosan. Gimana? Udah main ya. Udah. Ya. Makasih. Mungkin untuk berikutnya kita mau ke Yunita Sang ya. Yunita Sang bisa dibantu di unmute. Ini pertanyaannya untuk Ikonosan ya. Ini masih terkait dengan beasiswa ya. Ya. Yunita Sang masih ada enggak ya? Halo. Oke, silakan. Ya, kedengaran, silakan. Halo. Ya, udah. Ya. Ya, aku Yunita. Sekarang aku kuliah di Sekolah Vokasi IPB, jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan. Jadi, aku tertarik gitu buat kuliah ambil ekstensi di Jepang. Itu kira-kira dari D3 ke S1-nya ada nggak kira-kira Kak Ikono? Ikono, ya. Sorry. Jadi kamu D3? Ya, dari D3 mau melanjutkan ke S1 extension. Kalau di Hengyu ya, kalau di Jepang ya, kalau saya salah ya. Wah, saya nggak ini ya. Kalau ditanya ada, program ada tapi beasiswa saya bisa pastikan tidak ada. Yang pre-arrival. Jadi kalau kamu mau kuasai bahasa Jepang dulu, berangkat ke sana, kejar beasiswa once sudah masuk ke kampusnya gitu. Cuma ada itu pilihan. Oh, gitu ya, Kak. Jadi emang ini ya agak menarik juga ya. Kalau di Indonesia kan ada program extension, tapi kalau di Jepang itu sepertinya nggak terlalu lazim ya program seperti ini ya. Tapi ada sih ya. Jadi kalau misalnya mau dari awal langsung dari D3 ke S1-nya itu ngambil extension ini agak langsung berbarengan dengan beasiswa itu sepertinya agak susah ya Kang ya. Jadi mungkin masuk ke Jepang dulu, setelah dari Jepang dapat kampusnya dulu, baru dari situ baru ngajuin beasiswa, seperti itu mungkin ya? Iya, alternatifnya kayak begitu. Kalau enggak ya sabar-sabar, maksudnya ya ekstensi dulu S1, nanti setelah itu S2-nya ke Jepang, itu opsinya lebih banyak. Iya. Makasih Kak Ikono. Yunita Sang, sudah cukup jelas ya? Sudah cukup. Oke. Pertanyaan berikutnya kita ini masih kembali ke Ikono Sang ya, dari Julfi Restu Amelia Sang, masih join sama kita nggak ya? Julfi Restu Amelia Sang. Halo, ada Julfi, ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini kita lompat ya ke Intan ya. Intan Nurul Azni. Kalau Intan ada?
Oh ada ya. Intan Nurul Azmi bisa dibantu untuk di-unmute operatornya. Sudah. Oke, silakan. Ini pertanyaannya untuk Ikonosang ya? Ya. Oke, ingin tanya ke Kak Ikono. Kalau misalnya untuk program doktoral kan yang saya tahu kan kita harus kontak profesornya dulu ya, Kak. Nah, itu bagaimana ya step-stepnya untuk kita kontak ke profesornya? Ya, jadi sebetulnya cara ngontak profesor tuh ya gampangnya pertama gini, kita harus cari dulu profesor yang kita mau, ya. Itu bisa dengan dua cara. Yang pertama, pendekatannya masuk dulu ke website kampusnya, kemudian lihat list profesornya yang cocok sama kita pegang emailnya. Atau cara yang kedua, kita baca publikasi dia, publikasi ilmiahnya dia di jurnal internasional, kemudian dari situ pasti dia menyertakan alamat email, itu bisa juga kita ambil dari sana. Jadi setelah kita dapat alamat emailnya, kita sudah mempelajari kira-kira topik penelitian dia apa, baru setelah itu kita kirim email. Nah, kirim email itu biasanya kalau saya sih tipsnya ngebagi menjadi 3 paragraf gitu ya, jelasin siapa kita singkat, kemudian kenapa kita tertarik sama penelitian dia. Paragraf ketiga kita jelasin kita mau ngelamar beasiswa apa, kampus apa, dan salah satu kebutuhannya adalah butuh nyari salah seorang supervisor kan gitu. Maukah Anda menjadi supervisor saya gitu? Lampirkan CV, lampirkan proposal riset opsional ya kalau proposal riset gitu. Udah kayak gitu terus kita tunggu jawaban. Kalau dianya oke, mungkin dia akan mengundang kita interview, video call kayak gitu ya. Tapi perlu ini juga ya, pengalaman kami ini ngebimbing student kami di Scoters ini, rate dibalas sama profesor itu less than 10% kira-kira. Jadi saya tuh biasanya ngirim tuh sampai 30, sampai 50, itu yang balas tuh nggak nyampe 10. 5, 6, itu pun balas bisa jadi balas rejection. Wah sorry saya mau pensiun, good luck gitu ya. Atau ada yang balas dia oke, tapi oke pun kan belum tentu. Dia masih oke, kita discuss dulu ya. Kalau cocok boleh saya terima, kalau enggak ya saya nggak terima. Jadi memang nggak gampang. Oh, oke. Bagaimana? Udah lumayan jelas ya? Iya. Oh ya, satu lagi. Jadi tadi lampirannya itu CV sama research proposal kita ya? Ya, saya personally lebih baik CV aja. Proposal riset tuh bisa menyusul gitu. Kecuali kalau yakin banget proposal riset coretan kita itu bagus banget, lampirin nggak apa-apa. Tapi seringnya, biasanya even lulusan S2 Indonesia itu bikin proposal riset aja salah-salah gitu ya, bahasanya nggak benar, metodenya nggak tepat segala macam. Ketika kita lampirin, khawatirnya malah nunjukin kemampuan kita yang nggak oke gitu di mata profesor gitu. Oh ya, terus tadi kan di emailnya itu di emailnya kan dikatakan kalau kita juga kita tulis kalau kita beasiswanya dari mana. Tapi kalau misalnya kita belum dapat beasiswanya itu kita bilangnya kita berencana untuk apply beasiswa bla 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 gitu ya? Ya betul, harus disampaikan karena di Jepang tuh less likely banget ada cerita kita ngontak profesor dianya oke. Terus dia yang nyariin kita beasiswa itu less likely banget gitu. Itu kejadian di negara lain mungkin. Korea tuh kayak gitu wajar. Di negara Eropa tuh wajar ya. Dia yang bantu cariin beasiswa dari kampus, dari perusahaan misalnya gitu ya. Jepang tuh less likely banget. Jadi kita dari sejak kita email, kita sudah mention bahwa saya planning daftar ke kampus Bapak dengan beasiswa A, B, C gitu. Ya, baik. Okay. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa jadi ini ya untuk step berikutnya ya. Terima kasih Ikonosang. Kita karena waktu udah lumayan ini, kita akan masuki pertanyaan terakhir ya. Ini dari Mbak Nurma Alfiandari ya. Mungkin bisa di-unmute. Halo, ya. Ya, silakan. Ya. Selamat siang, selamat sore. Ya. Ini saya bertanya kepada Ikonosang. Sebenarnya kan saya ini salah satu orang yang cukup beruntung ya. Jadi saya satu kali kontak ke dosen, kebetulan background saya ini pertanian.
dan kontak ke profesor dan langsung mendapatkan rekomendasi seperti itu, meskipun melalui beberapa diskusi. Nah, itu kan katanya salah satu surat sakti ya istilahnya untuk mendapatkan beasiswa. Tapi waktu itu saya sempat daftar ke Inpex, di perusahaan Inpex ya, Yayasan Inpex. Tapi beberapa beberapa perusahaan itu ataupun Max kan hanya satu ataupun dua dari ribuan peserta, hanya satu atau dua yang lolos. Nah, sebenarnya tips seperti apa agar kita tuh lolos? Terima kasih. Iya, makasih. Mbak Norma ya namanya. Jadi, ya Mbak, ini banget tapi hebat loh. Ngontak profesor sekali langsung dibalas dan dapat ininya, patut disyukuri ya. Bisa jadi memang aplikasinya bagus, ditambah faktor luck juga, itu pasti itu takdir ya. Karena kebetulan profesor yang dikontak emang beneran mau gitu ya. Nah, berikutnya kalau perkara lolos beasiswa itu udah susah ya untuk bisa dilogik beberapa hal gitu. Jadi, apalagi Max, saya sampaikan ya, menurut saya di antara sekian beasiswa yang saya sebutin tadi, yang paling susah logika lolos apa enggaknya itu menurut saya Max kedutaan. Saya suka melihat ada orang profilnya, kok yang profilnya cum laude nggak lolos, kok ada orang yang kayak begini ternyata malah lolos gitu. Jadi kadang nggak bisa diukur tuh. Jadi Max ini ngeliat orang kayak gimana itu saya nggak bisa ngukur. Impact saya nggak pengalaman, tapi saya punya feeling Impact itu sangat akademik banget, IPK minded gitu ya. Kayaknya ya, saya punya feeling ya dari yang lolos gitu ya. Berikutnya, kalau mau yang agak lumayan itu memang Max jalur universitas, University Recommendation. Jadi pengalaman saya sih untuk lolos dari jalur itu tuh relatif lebih ada peluang lah lebih besar karena nanti tuh kuat-kuatan argumennya si profesor gitu ya. Jadi saya tuh tahu ceritanya kayak gitu tuh, bayangkan profesor satu fakultas berkumpul puluhan, terus nanti masing-masing profesor tuh bawa jagoannya, studennya masing-masing S2, S3, kemudian mereka nge-pleno. Siapa nih yang kita dapat beasiswa gitu. Ya, jadi agak unik lah ininya ya. Salah satu prosedurnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kebetulan kita dapat profesor yang nampaknya dia cukup kuat untuk berargumen gitu segala macam, saya lihat tuh peluangnya agak besar gitu. Ini salah satu teori saya aja ya, bisa benar bisa enggak. Karena biar gimana pun seleksi masuk kampus Jepang kayak gimana kita juga nggak tahu gitu. Jadi terakhir saya ingin menyampaikan, kalau mau dapat beasiswa itu menurut saya memang yang paling bagus, advice dari kita adalah daftar tuh sebanyak-banyaknya memang. Jangan pernah berharap 1, 2, 3. Sekali lagi kalau Mbak cukup beruntung bisa aja daftar 1, daftar 2 lolos. Satunya nggak lolos misalnya gitu ya. Tapi pengalaman kami ngebimbing lebih dari di Scoters tuh ada 1.000 lebih student ya, Aceh sampai Papua gitu ya. Kami sampai pada kesimpulan orang kalau mau aman tuh kalau bisa daftar beasiswa tuh lebih dari 10 gitu. Jadi jangan Jepang doang, apalagi Jepang satu beasiswa doang. Kalau lolos, wah Anda benar-benar satu dari jutaan orang yang mungkin bisa lolos dengan probability seperti itu gitu ya. Tapi mostly saya tuh harus, ayo Jepang daftar. Jangan cuma 1, daftar 3. Korea daftar, Australia daftar, Amerika daftar. Kita nggak tahu rezekinya yang lolos yang mana gitu. Itu untuk mau S1, mau S2, mau S3 biasanya kami selalu saran kayak begitu. Jalannya semakin banyak ditebar kemungkinan. Tebar jala, Kang. Tebar jala, betul, Kang. Nggak tahu rezekinya kayak gimana. Logik itu karena kita nggak dapat, benar, Kang. Tahu-tahu kita di Jepang ditolak, diterimanya malah yang di Amerika, kampus lebih bagus. Itu ada kejadiannya. Iya. Seperti itu juga. Itu takdir itu ya, kita nggak bisa melihat ke depannya itu ya. Oke, terima kasih. Kang Ikono, gimana Nurmasang? Iya, oke. Oke ya, terima kasih kepada Midori-san sama Ikono-san, Kang Ikono sama Mbak Midori ya yang sudah memberikan masukan, informasi lumayan sangat banyak dan sangat berharga kepada kita pada hari ini. Ini kita sudah selesai ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang memang nggak bisa kita jawab semua di sini. Untuk
connect langsung ke itu, nanti bisa dihubungi langsung. Kalau misalnya ada memang pertanyaan yang belum sempat terjawab, silakan. Nah, sebelum kita ini kita mau masuk ke akhir acara, kita mau foto bersama nih. Tapi ini udah belum ya. Kita mau masuk foto bersama, tapi jangan lupa ya nanti di itu ada polling ya. Polling itu hanya 5 pertanyaan multiple choice. Jadi kita harapkan dari teman-teman yang ikut hari ini supaya memberikan masukannya supaya acara kita berikutnya akan lebih baik gitu. Kita supaya kaizen lah terus gitu ya. Oke, mungkin kita akan bisa langsung foto bersama. Gimana ini operatornya mungkin dari Kang Jono ya untuk foto bersamanya? Iya, tolong nyalakan minta semua ya. Nyalakan videonya dulu dong. Ya. Mungkin Kang Aswandi bisa hitung tahun. Ngitungnya dari 5 sampai 1 atau bebas ya. Oke, udah siap Kang? Saya hitung dari 5 ya. Ya. Oke ya, saya mulai hitung ya. 5, 4, 2, 3, 1. Oke. Oke, thank you. Thank you. Oke, kalau gitu kita akan jalankan pollingnya sekarang. Cuma ada 5 pertanyaan, tolong bantu diisi di layar. Sekarang muncul, tinggal pilih aja ya, is a multiple choice. Oke, udah. Baru 17 orang, baru 20 orang yang isi, 21. Ya, kita tunggu 15 orang lagi untuk isi. Ini hasil foto tadi Kang bukan? Bukan. Bukan. Kok Ini beda? Contoh acara sebelumnya. Tapi informasinya sangat ini ya. Jadi saya pikir sih dengan ini tadi lumayan persiapan untuk berangkat ke Jepang itu, terus image orang ya belajar ke Jepang itu susah dan ribet itu kayaknya bisa sedikit banyak bisa berubah lah dengan adanya ini ya. Ya, dan semoga COVID cepat berlalu ya. Ya, badai pasti berlalu. Amin. Oke, masih ada yang mau isi lagi? Udah kayaknya. Masih ada 8 orang lagi yang belum isi. Nanti materi presentasinya nanti di-share ya Kang ya? Nanti bisa kita akan upload di YouTube, Kang. Jadi harusnya ini tadi broadcast langsung ke YouTube, tapi ada sedikit kendala. Sesudah saya edit, segera saya upload di YouTube-nya Japan Kultur. Itu nanti kan kontaknya Midori sama Ikonosan ada di sana kan ya? Biar nanti yang pertanyaan yang belum sempat kita sampaikan tadi kan? Ya, betul. Oke, mungkin pollingnya kita akhiri, dan sekarang kita ucapkan terima kasih ya untuk para narasumber. Terima kasih. Kalau saya bisa sampai ke Jepang, mungkin kita ketemu di Jepang ya. Siap. Mau ke Jepang. Ditunggu di Jepang. Kemungkinan besar sih ditolak.
Arigatou gozaimasu. Oke, terakhir mungkin teman-teman bisa tolong subscribe, like, dan follow. Ya, untuk ini ya, bisa di Japan Culture, ya tolong di ini ya, di like atau follow. Mungkin tema berikutnya akan dipikirkan lagi oleh Kang Jono ya. Cuman ini hasil pollingnya ternyata sangat ini ya, 82% ya, sangat menarik. Ya bisa dikatakan 96%. Jadi nggak kalah dengan ini ya, lulusan dari DHU ya. Iya. bersaing. Bersaing 96%. Oke, terima kasih banyak. Terima Kalau kasih begitu, semuanya. kita akhiri Kang Jono ya. Pamit. Terima kasih. Pamit ya. 私、デジタルハリウッド大学で、研究をやっています。特にゲームデザインについて。Unreal 4というゲームエンジンを使っています。今、デジタルハリウッドで、ゲームプロジェクトを作っていますから、デジタルハリウッドで勉強すれば、一緒にゲームプロジェクトに頑張りましょう。今、映像を目にして勉強しています。グラフィック関連の授業を勉強しています。私は今、3DCG をメインに勉強しています。今、アニメーションとグラフィックデザインをメインにして勉強しています。CG とゲーム開発を勉強しています。プログラミングについて勉強しています。次の学期は、映像にも入ってみるかなと思っています。映像クリエイターとして頑張りたいと思います。ゲームデザイナーになりたいです。有名なグラフィックデザイナーになりたいです。アニメーションのプロデューサーになりたいです。ゲームアーティストになりたいです。ファイナルファンタジーのようなゲームを作りたいです。自分のグッズを作りたくて売りたいです。キャラクターモデラーになりたいです。一番楽しいのは、休みの日に友達と一緒に遊んだり、大学で遅くまで友達と一緒に勉強するのが一番楽しいです。サマーでやった学習です。英語クラブのみんなで一緒にいて、とても楽しかったです。美術館に行くとか、いろんなイベントに行くとか、友達といろいろ楽しいことをやって、それで自分の作ったものを完成して見ることです。日本語の本の紹介という試合があるんだけど、試合で第2位取ったので結構楽しかったのと、日本と韓国の文化交流祭の時に今まで使ってた CG の勉強を他の生徒に教えたり、大学の授業で学んだことを実践に使うことが一番楽しかったです。デジタルハリウッド大学はデジタルコンテンツに関する専門知識を学べるだけではなく、さまざまな国から来た人とも出会える場所です。みんな時には競争し、時には互い励まし合いながら共に成長して夢を追っています。こちらの大学では自分が勉強したい科目を自由で選択ができますので、自分がやりたいことをやれるし、この授業の中で自分と同じ目的を持っている人たちと出会えますので、それで一緒に頑張れるので、ぜひこちらの大学に入学してください。